Ya, shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Pada hari ini tanggal 9 Juli 2020, jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamberai Paiki, Presiden Republik Melanesia. Dan pada saat ini, melalui video klip ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perjanjian yang secara normatif mengatur tentang status tanah Melanesia Barat atau Papua. Yang pertama itu perjanjian Canberra tanggal 6 Februari tahun 1947 oleh 6 negara, di antaranya Australia, New Zealand, Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis. Yaitu ada 6 negara di situ. Tujuan mereka mengadakan perjanjian itu adalah untuk bersama-sama membina 3 rumpun bangsa di Pasifik Selatan, yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia, sampai pada memberikan kemerdekaan kepada 3 rumpun bangsa ini. Dan secara khusus untuk rumpun bangsa Melanesia itu dimulai pada tanggal 1 Desember tahun 1970. Berturut-turut nanti tahun 1975 Papua Nugini dan seterusnya sampai berakhir di Fiji. Begitu. Akan tetapi perjalanan ini tidak mulus karena ada pemberontakan pada waktu itu. Indonesia berusaha untuk mengambil alih sebelum perjanjian itu tiba. Belanda sendiri terlalu banyak menunda-nunda waktu. Bayangkan saja sejak tahun 47 itu tidak banyak yang ia lakukan, berjanji, dan berjanji. Bukan hanya untuk kita bangsa Melanesia, tapi termasuk kepada bangsa Indonesia juga. Jadi kalau kita mau katakan bangsa Belanda ini termasuk bangsa yang sangat licik dan hanya janji-janji saja, tapi sama sekali sulit sekali untuk melakukan sesuai tepat seperti yang dikatakan. Sebagai contoh umpamanya, Indonesia ketika meraih kemerdekaan mereka tepat pada Perang Dunia Kedua, dan itu momen di mana Belanda, Jepang kalah perang, dan Jepang berpikir daripada saya kasih kembalikan Indonesia kepada Belanda, lebih bagus saya merdekakan mereka. Jadi Indonesia merdeka itu sebenarnya adalah pemberian dari Jepang. Indonesia harus berterima kasih kepada Jepang dan juga berterima kasih karena situasi momen Perang Dunia Kedua itu akhirnya Indonesia boleh meraih kemerdekaan. Kalau bahasa mereka katakan bahwa merebut kemerdekaan dengan bambu runcing, itu omong kosong, pembohongan publik. Kalau mereka pakai tombak atau mereka pakai panah atau pakai sumpit seperti Kalimantan, itu kita masih bisa akui. Tapi kalau pakai bambu runcing jalan lari itu belum apa-apa, masih jauh sudah hancur, itu omong kosong. Tapi momen yang tepat itu, Soekarno muncul tepat pada momen itu, di mana Jepang sudah siap untuk bekerja sama dan memberikan kemerdekaan. Nah itu. Jadi momen seperti ini Belanda ini suka tipu-tipu, sampai pada akhirnya menyangkut kita. Nanti tanggal 1 Desember tahun 60-61 itu baru Belanda mencoba untuk mempersiapkan kita untuk merdeka tanggal 1 Desember. Jadi 10 tahun dia mulai mempersiapkan kita dengan membentuk itu Nihon Erat dan lain-lain, termasuk bendera bintang kejora,
termasuk Hai Tanah ke Papua dan lain sebagainya, untuk nanti merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 70. Tapi ini tidak terwujud karena pemerintah Indonesia sudah mulai berusaha untuk mencaplok ke ini daerah, berusaha untuk kerjasama dengan komunis Cina, komunis Soviet, terus kerjasama lagi dengan Amerika. Jadi akhirnya sebelum tanggal 1 Desember tahun 70 dia sudah lebih dulu merebut. Merebut itu di mana pada waktu itu tuh PBB ikut hadir dengan namanya United Nations Temporary Authority, UNTEA. Jadi itu PBB mulai tanggapi ini, ada di situ bersama-sama di sini. Jadi masalah kita itu masalah PBB, bukan masalah dalam negeri. Selalu ini saya bilang masalah dalam negeri itu keliru. PBB sudah pernah berurusan dengan negeri ini, begitu. Sampai pada PEPERA tahun 69 ini, bagaimana PEPERA bisa berjalan dengan jujur? PBB sudah pergi kasih tinggal Papua. Jadi PBB punya kesalahan besar juga di situ. Sudah pergi kasih tinggal Papua. Lalu PEPERA itu dilaksanakan oleh Indonesia sendiri. Dia sendiri menyelenggarakan itu, dan bagaimana orang tua kita mereka bisa dengan nyaman, mereka di bawah tekanan dan memilih untuk ikut Indonesia. Dan itu terjadilah ketidakpuasan sampai hari ini terus berjuang. Intinya, makanya tanggal 1 Desember tahun 70 itu kita tidak jadi merdeka karena kita sudah ada di dalam dicaplok oleh Indonesia melalui PEPERA itu. PEPERA itu. Tahun 66, 65, begitu, berarti 5 tahun kemudian baru perjanjian Roma Agreement. Bukan Roma Agreement tapi New York Agreement. Jadi PEPERA itu mengkosong, itu settingan dari Amerika dengan Indonesia supaya mereka buat PEPERA seolah-olah itu benar, padahalnya tidak. Akhirnya perjanjian Roma dari Vatikan mengatakan bahwa itu bukan masalah Amerika dengan Indonesia saja, tapi itu masalah dunia. Akhirnya keluarlah New York Agreement, Roma Agreement tanggal 15 September itu, begitu. Ini berlangsung, makanya tanggal 1 Desember tahun 70 harusnya kita merdeka, tapi itu diserahkan ke Fiji. Fiji yang merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 70, sementara Papua New Guinea tetap merdeka sesuai dengan jadwal perjanjian Canberra. Kemudian seterusnya Solomon Island, kemudian dan seterusnya sampai Vanuatu dan seterusnya. Kita yang sampai hari ini tidak bisa karena kita gagal meraih kemerdekaan kita pada tanggal 1 Desember tahun 70 itu. Itu perjanjian yang mengikat. Secara normatif itu undang-undang yang mengatur status tanah ini. Tapi oleh karena kita gagal, akhirnya mereka yang lain yang merdeka. Fiji merdeka berdasarkan jadwal kita. Mereka yang paling akhir, tapi akhirnya mereka yang kemudian, kita yang sekarang paling terakhir sekarang, terbalik. Itu bagian khusus menyangkut perjanjian Canberra. Berdasarkan perjanjian Canberra itu, perjanjian Canberra terus diganti lagi dengan New York Agreement 15 Agustus, kemudian diganti lagi dengan perjanjian Roma tanggal 30 September dan seterusnya. Sudah sampai di situ. Roma Agreement ini berlangsung 25 tahun dan itu berakhir pada tanggal 1 Mei tahun 1988. Begitu. Jadi kalau kita hitung benar, maka harusnya tanggal 1 Mei tahun 1988 itu kita harus proklamasikan kemerdekaan Papua Barat atau kemerdekaan Indonesia Barat, terserahlah. Yang penting kita harus menyatakan sebuah proklamasi untuk keluar karena sudah tidak ada lagi, ini ingat baik-baik, sudah tidak ada lagi perjanjian internasional, sudah tidak ada lagi hukum internasional yang secara normatif mengatur tentang status dari tanah ini. Begitu. Sudah tidak ada. Karena itu kita harusnya, kalau andai kata itu bisa dihitung baik oleh pendahulu-pendahulu kita, harusnya tanggal 1 Mei 1988 itu yang kita proklamasikan kemerdekaan kita. Entah namanya terserah, Republik Papua kah, Republik Melanesia atau apa. Harusnya diproklamasikan sama seperti
Israel yang mereka tepat tanggal 14 mereka muncul dan umumkan kemerdekaan mereka di Museum Tel Aviv. Dan mereka menjadi negara merdeka tepat pada tanggal di mana perjanjian yang mengatur status tanah Israel berakhir. Nah, kita tidak muncul tepat pada waktu itu. Nah, Bapak Dr. Tom mengatakan bahwa mari kita lihat status. Kita coba kasih kesempatan kepada Indonesia, apakah secara jujur Indonesia jadi bapa untuk bisa menyelesaikan kemerdekaan ini atau tidak. Karena dia sebagai negara perwalian yang dipercayakan oleh undang-undang tadi, perjanjian internasional tadi, supaya untuk memerdekakan kita, menyiapkan kita untuk setelah itu memerdekakan kita. Tapi itu tidak ada. Akhirnya, sudah 7 bulan kemudian pada tanggal 14 Desember 1988, Bapak Dr. Tom langsung proklamasikan kemerdekaan ini yang sudah dipersiapkan selama kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1964. Ingat itu. Jadi proklamasi 14 Desember ini bukan muncul saja pada tanggal 14, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini muncul muncul semraut saja atau muncul di siang bolong lah apa segala macam, bukan. Ini dipersiapkan sejak tahun 64 untuk persiapan merdeka mengumumkan nanti pada tanggal 1 Mei. Tapi sebagai orang hukum masih menghargai dan melihat apa yang Indonesia sedang merencanakan untuk daerah ini. Tapi setelah 7 bulan tidak ada, maka proklamasi 14 Desember harus dilaksanakan tanggal 14 Desember 1988 yang disampaikan 11 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 77 di Guest House GKI, Mes GKI di Argapura. Nah itu yang bahwa 11 tahun dari sekarang saya akan umumkan itu bukan secara pribadi tapi di lapangan Mandala, dan semua orang di dunia harus tahu bahwa kita sudah siap merdeka karena sudah tidak ada lagi, ingat baik-baik, sudah tidak ada lagi undang-undang atau perjanjian internasional yang mengatur status tanah ini. Sudah tidak ada. Jadi kita hidup bebas menentukan nasib kita mau merdeka atau ikut Indonesia. Begitu. Kalau kita ikut Indonesia tidak perlu ada proklamasi. Tapi Bapak Tom katakan tidak, kita harus mesti proklamasikan. Dan itu dipersiapkan negara ini selama 20 tahun. Bukan hanya muncul begitu saja, 20 tahun. Tidak gampang. Dan muncul tepat pada waktu tanggal 14 Desember 1988. Proklamasi 14 dilaksanakan. Begitu. Nah, mungkin sampai saat ini itu yang saya bisa sampaikan. Nanti video berikut saya akan jelaskan lagi mengapa sampai video klip proklamasi 14 Desember itu muncul. Bandingkan sementara proklamasi 1 Juli yang dibuat oleh Setron Korem, meskipun itu tipu, tapi saya mau kasih tahu bahwa itu masih ada di dalam kurun waktu di mana undang-undang nasional internasional masih berlaku. Karena itu setiap kali kita mau bikin misi pasti bunuh kita orang. Karena mereka masih berkuasa, bukan di saat yang bebas begitu. Tidak. Proklamasi tahun 1984 oleh Simon Tutoro itu masih ada di dalam kurun waktu di mana undang-undang atau perjanjian internasional masih berlaku. Indonesia masih berhak untuk mengatur apa saja. Jadi jangan sembarang begitu. Tapi proklamasi 14 Desember muncul tepat pada waktu di mana semua perjanjian internasional telah berakhir dan kita bebas untuk menentukan kita mau merdeka atau ikut Indonesia. Tapi ternyata proklamasi yang disampaikan adalah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, merdeka, bebas, terpisah dari Indonesia, tanggal 14 Desember 1988. Demikian yang saya bisa katakan. Yang berikut kita akan bertemu kembali dengan video berikut. Masih di dalam sejarah perjuangan bangsa. Tuhan memberkati.